Kinara wonten ing tengenipun alas samrawa ingkang kawoso. Saking inggih badhe rawuhipun kajeng kirang ingkang gesang kaliyan sekaten. Kawula kados enten Gusti. Kawula pitados sasampunipun inggih manunggal. Yuk. Cuma selang sehari, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan satu keluarga di Desa Pandan Toyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Tersangka Yusa Cahyo Utomo berumur 35 tahun yang merupakan adik kandung dari korban Kristina ditangkap di Kabupaten Lamongan pada Kamis 5 Desember 2024. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto mengungkapkan motif pembunuhan ini bermula dari rasa tersinggung pelaku setelah tidak diberi pinjaman uang oleh korban. Sebelumnya, pada Minggu 1 Desember 2024, Yusa datang ke rumah Kristina untuk meminjam uang, namun permintaannya ditolak. Pada Rabu 4 Desember 2024 dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, Yusa kembali mendatangi rumah korban. Ia menunggu Kristina keluar rumah menuju dapur di bagian belakang. Saat itulah pelaku menghabisi Kristina menggunakan martil atau palu. Mendengar teriakan Kristina, suaminya Agus Komarudin langsung keluar untuk memeriksa, namun ia juga dihabisi oleh Yusa. Tidak berhenti di situ, pelaku juga menyerang anak pertama pasangan tersebut, Christian Agusta Wiratmaja, hingga meninggal dunia. Dan update dari anak terakhir korban yang seperti apa? Update anak terakhir dari korban yang selamat, alhamdulillah semalam saya mendapat informasi dari Kepala Rumah Sakit Bayangkara sudah dilakukan tindakan operasi mengeluarkan pembekuan darah yang ada di tempurung kepalanya. Operasi sukses dan saat ini dalam kondisi stabil dan dalam pengawasan intensif Rumah Sakit Bayangkara. Artinya korban yang selamat ini juga dipukul kemudian? Ya betul, korban dipukul, terkena serempetan di pipi menggunakan palu dan ada pukulan di kepala di palu dengan menggunakan palu. Sempat memberikan kesaksian apa untuk anak korban? Saat ini korban baru bisa memberikan kesaksian secara sepotong-sepotong karena kondisinya masih traumatis, jadi kita juga belum bisa menanyakan begitu detail. Kesaksiannya seperti apa dan sepotong mungkin bisa di... Ya yang jelas kesaksian dia melihat bahwa ada orang menggunakan masker memukul dari orang tuanya dan kemudian dia juga terkena pukulan dan dia sudah tidak sadar, tahu-tahu sudah kita dari kepolisian yang membangun. Dan pembiayaan dari rumah sakit sendiri dibiayai? Ya, dibiayai full oleh Rumah Sakit Bayangkara. Kinara wonten ing tengenipun alas samrawa ingkang kawoso. Saking inggih badhe rawuhipun kajeng kirang ingkang gesang kaliyan sekaten. Kawula kados enten Gusti. Kawula pitados. Setelah melakukan aksi sadis tersebut, pelaku mengambil sejumlah barang berharga dari rumah korban, termasuk sebuah mobil dan beberapa telepon genggam. Ia meninggalkan lokasi sekitar pukul 05.00 WIB dan melarikan diri ke rumahnya di wilayah Lamongan. Kata AKBP Bimo dalam konferensi pers Jumat 6 Desember 2024. Polisi yang melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku. Yusa ditangkap di Lamongan pada Kamis 5 Desember 2024. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat melawan petugas sehingga polisi terpaksa melumpuhkannya dengan tembakan. Atas perbuatannya, Yusa dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah hukuman mati. Kasus ini merupakan pembunuhan berencana dengan motif yang sangat keji. Kami akan memprosesnya secara hukum dengan ancaman hukum tertinggi, yaitu pidana mati, tegas Kapolres Kediri. Motif dari pelaku menghabisi korban apa sih, dan terus hubungan antara pelaku dengan korban apa bisa dijelaskan? Ya, terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita lakukan rilis, jadi kita sudah mengungkap terkait kejadian yang sempat viral, yang menghebohkan terkait penemuan meninggalnya satu keluarga di dalam satu rumah, dan kita lakukan penyelidikan dan berhasil kita tangkap dalam kurun waktu tidak sampai 24 jam. Adapun tersangka adalah adik kandung dari korbannya sendiri atas nama Yusak, dia residivis, mantan pelaku jambret. Motifnya adalah karena diduga tersangka sakit hati dengan korban karena berusaha meminjam uang
dan meminta bantuan uang kepada korban, namun korban tidak bisa membantu. Lalu kemudian sakit hati dan melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Selama penangkapan ada perlawanan dan dari Ya, karena di situ ada perlawanan, maka kita laksanakan tindakan tegas terukur, kita hadiahi dengan timah panas. Pelaku menghabisi korban dengan menggunakan cara apa? Pelaku menghabisi korban dengan cara menggunakan palu dengan memukul kepalanya sebanyak 3 kali. Kata-kata korban yang membuat sakit hati gimana? Di mana? Mungkin kata-kata yang membuat sakit hati. Ini masih kita gali. Jadi karena intinya korban tidak membantu dari tersangka, makanya tersangka ini sakit. Ya, ada kemungkinan motif bahwa yang bersangkutan juga sakit hati karena korban mungkin cekcok dengan orang tuanya, atau korban tidak suka dengan orang tuanya karena orang tuanya mau menikah lagi dan korban menolak. Maka dari itu terjadi cekcok, mungkin orang tuanya keluar dari rumah. Mungkin itu juga salah satu kesalahpahaman. Dan untuk pelaku sendiri Pak sudah menikah kan? Pelaku sudah menikah dan mempunyai 1 anak namun cerai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.